kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas new Honda Vario 160 terbaru 2022 yang baru saja mengalami kenaikan harga. Jadi per bulan Oktober 2022 semua produk Honda mengalami kenaikan harga hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya Honda Vario 160 ini. Jadi harga awalnya di 29.825.000, sekarang menjadi 29.850.000. Jadi naik 25.000 kawan-kawan. Terhitung dari pertama kali rilis hingga Oktober 2022 ini sudah 3 kali mengalami kenaikan harga. Luar biasa ya. Dan saya yakin di luar area Jabodetabek mungkin ada beberapa yang harganya sudah menyentuh 30 jutaan. Buat kalian mungkin yang tinggal di area luar Jabodetabek, ada yang sudah beli Vario 160 harganya menyentuh 30 jutaan, bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan kalian belinya di daerah mana ya. Jadi dengan harga yang hampir 30 juta, jika kita membandingkan dengan PCX 160 CBS, itu selisihnya tidak banyak kawan-kawan, sekitar 1,5 juta saja. Nah makin bingung kan ya, dengan harga 30 jutaan dapat Vario 160 ABS, atau nambah dikit 31 juta sekian sudah dapat PCX 160 CBS. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Sebelum saya lanjut, saya akan beritahukan juga, biasanya banyak sekali yang menanyakan, "Bang, saya lagi inden Vario 160." Nah, ketika saya inden itu harganya masih harga yang lama. Nah, apakah saya akan mengikuti harga terbarunya? Jawabannya tentunya kalian mau nggak mau harus mengikuti harga terbaru. Jadi andaikan kalian inden, waktu kalian inden harganya masih harga yang lama, kemudian unitnya baru turun di Oktober atau November, harganya naik, otomatis kalian juga bayarnya naik mengikuti harga terbarunya kawan-kawan. Jadi memang peraturannya seperti itu. Di seluruh Indonesia sama saja. Oke, jadi dengan harga 30 jutaan, motor ini dibekali dengan mesin injeksi 156,9 cc bertipe SOHC, pendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter, sudah dibekali dengan 4 katup dan sudah ESP Plus yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran. Dan mesinnya ini kawan-kawan menjadi yang terkencang di kelasnya di tahun 2022. Jadi buat kalian yang pingin beli Matic harga hampir 30 jutaan, nyari kenceng atau ngebutnya, mungkin Vario 160 ini adalah pilihan yang sangat tepat. Mesinnya ini paling kencang. Selain itu, motor ini dibekali dengan rangka terbaru yaitu rangka e-Surf, jadi lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Cocok buat kalian yang tinggal di area perkotaan, yang sering macet, sering selip-selip. Itu enak menggunakan Vario 160 karena memang rangkanya ini amat sangat ringan kawan-kawan. Menurut kalian overprice nggak sih dengan harga yang hampir 30 jutaan? Bahkan mungkin di luar Jabodetabek sudah 30 jutaan dibekali dengan mesin terbaru ini. Bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, dengan harga yang hampir 30 jutaan, bahkan sudah 30 juta di luar Jabodetabek, motor ini dibekali dengan keamanan yang menurut saya sangat mumpuni. Jadi untuk Vario 160 sendiri semua versi sudah dibekali dengan keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan ada answer back. Jadi memang amat sangat mumpuni untuk bagian keamanannya. Tidak hanya itu, Honda memberikan 2 remote sekaligus kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi ketika kalian membeli motor Honda, baik itu Scoopy, kemudian PCX, EDV, hingga ke Vario ini, kalian akan mendapatkan 2 remote sekaligus, kemudian ada 2 kunci darurat dan 2 barcode. Jadi ketika remote satunya hilang, masih ada cadangan satunya kawan-kawan. Mengingat harga remote kan lumayan ya. 400.000 sampai dengan 500.000. Jadi buat kalian tidak perlu khawatir yang beli Vario 160 mendapatkan 2 remote sekaligus. Kemudian di bagian sebelah kanannya di sini juga terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot colok anak kunci lagi. Kemudian di bagian sebelah kanannya terdapat cover kunci darurat yang bisa kalian gunakan ketika remote-nya hilang atau mungkin akinya habis, kalian bisa buka jok melalui kunci darurat ini. Kemudian motor ini dibekali dengan rak yang ukurannya sangat luas, baik itu di bagian kanan maupun kirinya. Jadi tersedia 2 rak. Di bagian sebelah kanan raknya terbuka dengan ukuran yang dalam, bahkan untuk botol aqua ukuran sedang pun ini bisa masuk kawan-kawan. Sangat luas ya ukuran raknya. Kemudian di bagian sebelah kirinya dia raknya tertutup. Yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Nah ini dia. Jadi untuk semua produk Honda yang terbaru ini ya,
Untuk power chargingnya sendiri semua sudah menggunakan tipe USB, jadi kita tidak perlu adaptor tambahan lagi buat ngecas. Bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas, kemudian bisa kalian tutup. Nah seperti ini. Jadi tetap aman ketika kalian mengecas dalam keadaan hujan sekalipun. Lanjut ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya sendiri tidak bisa diragukan, sudah full digital tentunya dengan desain yang simple, jadi dia kotak memanjang seperti ini. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti ABS, kemudian ada sen, ada keyless, lampu jarak jauh, engine check, kemudian ada ISS, indikator aki, dan alarm kawan-kawan. Di bagian bawahnya terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Jadi ada tombol select dan set. Dan tidak lupa di bagian tengahnya terdapat logo Honda 3D. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ISS. Jadi memang dari segi fitur bisa dibilang Vario ini fiturnya amat sangat lengkap kawan-kawan. Kemudian Vario 160 ini dibekali dengan dek rata yang tentunya sangat fungsional karena di bagian step floornya ini ukurannya sangat luas ya. Baik itu jarak antara bagian depan ke belakangnya, kanan ataupun sampingnya. Mengingat bodinya ini kan gambot atau lebar ya. Otomatis step floornya ini juga ukurannya lebar dan luas kawan-kawan. Jika dibandingkan dengan versi 150-nya yang dulu. Jadi memang untuk dek rata seperti ini, bicara soal fungsional tidak bisa diragukan, motor ini sangat fungsional. Cocok kalian gunakan untuk harian, untuk sekolah maupun kerja. Jadi untuk step floornya sendiri bisa kalian gunakan untuk membawa-bawa barang, contohnya tas laptop, kemudian yang buat sering ke pasar bisa bawa sayuran, tabung gas, galon, dan lain sebagainya. Selain itu ketika kalian membeli Honda Vario 160 ini di Bekasi Motor Honda Wing Dealer, kalian akan mendapatkan gratis panel step floor. Jadi ini akan kalian dapatkan secara gratis ya. Dia bahannya karet, kemudian ada pemanis silver di bagian tengah, terdapat tulisan Vario. Di bagian kanan dan kirinya ini menggunakan plat ya. Ini warnanya chrome, hanya saja masih ditutup oleh cover plastik kawan-kawan atau pelindung. Jadi ketika dibuka, ini dalamnya chrome warnanya. Ini akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Vario ini di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Namun saya tidak menjamin ketika kalian beli di dealer lain. Karena memang setiap dealer mempunyai aturan masing-masing ya, atau mempunyai ketentuan masing-masing. Bisa saja ketika kalian beli di luar Bekasi Motor Honda Wing Dealer, kalian mendapatkannya bukan karpet, bisa saja spion, kemudian garnish, dan lain-lain. Karena sekali lagi, setiap dealer aturannya atau promonya beda-beda. Nah, karena Vario 160 ini bodinya gambot dan lebar, otomatis di bagian joknya juga lebar kawan-kawan, tidak bisa diragukan. Joknya ini ukurannya lebar, baik itu di bagian depan hingga ke bagian belakangnya, menggunakan warna full hitam dengan motif atau tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah antara bagian depan dan belakangnya. Kemudian untuk bagasinya sendiri dapat menampung sebanyak 18 liter, bisa masuk helm half face, namun untuk full face sepertinya tidak masuk. Andaikan ukurannya kecil mungkin bisa masuk ya. Kemudian yang unggul dari Vario 160 juga untuk posisi tampungan air radiatornya, dia ada di atas sini, jadi bukan di bawah. Jadi tentunya lebih simple ketika kalian ingin ngecek atau mengisi air radiator. Tidak hanya itu, di bagian bagasinya sini juga dibekali dengan tempat kunci kawan-kawan. Ini dia yang bisa kalian gunakan untuk menaruh obeng contohnya atau kunci busi. Jadi sudah disediakan. Kemudian tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Nah, di bagian behel belakangnya desainnya bisa kita lihat cukup robotik ya, beberapa lekukan dan sudut-sudutnya. Di bagian tengahnya sini terdapat lubang yang mungkin menurut kalian ini hanya hiasan atau pemanis, namun sebenarnya ada fungsinya. Jadi fungsi daripada lubang belakang di bagian behel ini berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika kalian mengisi bahan bakar tidak perlu bingung-bingung menaruh tutup tangkinya di mana, karena sudah disediakan tempat di sini. Tidak hanya di Vario 160, di Vario 125 maupun Vario 150 juga ada untuk tempat menaruh tutup tangki. Jadi buat kalian yang belum tahu, selama ini fungsinya untuk apa? Untuk menaruh tutup tangki kawan-kawan. Sekarang kita turun ke bagian kaki-kaki. Jadi di bagian fendernya secara desain juga terlihat sangat sporty dan robotik ya. Terdapat tambahan kuping di bagian fendernya, dia ke samping seperti ini. Dan bertuliskan ABS menggunakan stripping karena ini yang versi ABS. Harganya sendiri sudah hampir 30 juta di tahun 2022. Kemudian di bagian pengereman tentunya sudah disc brake.
dengan disk tipe non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston, dan karena ini yang ABS, kita bisa melihat di sini untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Dan yang menarik dari Vario 160 untuk grid ABS-nya, dia posisinya menjadi satu dengan disknya atau include di disknya. Tidak terpisah seperti Matic-Matic pada umumnya. Biasanya untuk gridnya ini di Matic-Matic pada umumnya dia terpisah, bisa dilepas, namun untuk Vario 160 dia menjadi satu dengan disknya, kawan-kawan. Nah, di bagian velgnya menggunakan desain velg berbentuk Y yang miring ke belakang. Nah, khusus di versi ABS velgnya ini menggunakan warna coklat doff, berbeda dengan CBS-nya yang menggunakan warna hitam. Kemudian untuk ban depannya cukup gambot dengan ukuran 100/80, ringnya 14 dan sudah tubeless tentunya. Dan ban yang digunakan di sini adalah merek IRC. Jadi di bagian kaki-kaki memang sudah cukup mumpuni dengan harga 30 jutaan Matic 160 cc. Menurut saya ini oke banget sih. Suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff, dan tidak lupa juga di sini ada tambahan cover seal shock, kawan-kawan, menggunakan bahan plastik kasar ya, yang akan melindungi seal shocknya dari cipratan-cipratan air, lumpur ataupun kerikil. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum menggunakan shock tabung. Kemudian untuk bagian ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 120/70, ringnya 14. Nah, khusus di versi ABS pengereman belakangnya disc brake. Ini dia. Namun untuk CBS-nya masih tromol. Jadi ada perbedaan antara CBS dan ABS. Untuk CBS-nya masih tromol, ABS-nya sudah disc brake. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Namun untuk ABS-nya sendiri hanya satu channel, kawan-kawan, atau hanya di bagian pengereman depan. Namun di bagian pengereman belakang belum ABS. Kemudian di bagian tengahnya juga ada tambahan hager yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur dari roda, dan ada tambahan karet juga di bagian depannya. Untuk hagernya sendiri ini tentunya lebih panjang dan lebih lebar ya yang versi sekarang jika dibandingkan dengan versi sebelumnya di 150-nya. Kemudian untuk bagian swing armnya desainnya juga cukup robotik di sini ya, menggunakan warna full silver. Cover daripada radiatornya seperti ini, desainnya sama persis dengan yang digunakan di PCX karena memang basis mesinnya sama. Kemudian di bagian knalpotnya dia desainnya naik ke atas full hitam, terdapat cover muffler juga berbahan plastik kasar, ada motif bintik-bintik di bagian belakangnya, depannya dia polos. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap juga dengan desain yang sporty juga, oval, menggunakan warna silver doff, kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaan, motor ini sudah dibekali dengan pencahayaan full LED. Jadi sama sekali tidak terdapat bohlam satupun di Honda Vario 160. Di bagian headlampnya dia menggunakan desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanannya. Total terdapat 4 sekat. Di bagian atasnya terdapat DRL yang terputus. Ini yang paling beda jika dibandingkan dengan Matic-Matic yang lainnya. Jadi ini kali pertama ya hadir di Honda DRL yang terputus seperti ini. Jadi di bagian bawah kemudian dia terputus, lanjut ke bagian atas. Untuk bagian sennya dia posisinya berada di samping DRL atasnya. Full LED tentunya, kawan-kawan. Kemudian di bagian pencahayaan belakang, ini dia untuk stop lampnya LED dibalut dengan mika berwarna merah dengan desain yang robotik juga. Terdapat beberapa lekukan-lekukan dan sudut yang sangat tegas. Kemudian di bagian sen belakang dia modelnya nongol keluar seperti ini karena memang fendernya menggunakan fender gantung. LED juga, bahkan hingga ke bagian lampu penerangan plat nomor. Ini yang sangat sepele ya, nongol keluar ini juga sudah LED. Ada tambahan mata kucing juga di sini. Kemudian untuk fendernya sendiri ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang, terdapat stripping bertuliskan Honda. Nah, di bagian penghubungnya ini terdapat plat menggunakan warna silver glossy. Ada tambahan sayap juga di bagian kanan kirinya yang akan melindungi yang dibonceng dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian yang terakhir dari segi desainnya, kawan-kawan, menurut kalian sesuai nggak dengan harganya yang hampir 30 jutaan, bahkan mungkin di luar Jabodetabek sudah 30 juta. Jadi motor 30 juta dengan desain seperti ini, kalau menurut saya sih sesuai ya, karena memang desainnya ini sporty, kemudian terlihat gambot. Jadi untuk bodinya sendiri baik itu bagian depan hingga ke bagian belakangnya ini terlihat gambot dan besar untuk Vario 160. Jadi kita akan lihat untuk desain di bagian batok kepalanya, ini juga ukurannya cukup besar ya. Di bagian kanan kirinya menggunakan plastik halus, menggunakan warna abu-abu di sini glossy. Kemudian tengahnya sayang sekali plastik kasar ya, hitam doff. Terdapat stripping bertuliskan Honda. Kemudian di bagian bawah lagi di sini terdapat segitiga atau dasi menggunakan hitam glossy yang menjadi satu dengan dudukan plat nomor.
Kemudian untuk bodi bagian depannya full abu-abu glossy yang hampir ke hitam. Jadi warnanya ini active black, namun sebenarnya dia abu-abu tua kawan-kawan. Glossy full, sama sekali tidak ada balutan stripping atau emblem, jadi polos. Kemudian ke bagian samping, nah di bagian samping juga abu-abu, terdapat tulisan Honda. Ini dia menggunakan emblem ya. Warnanya chrome namun agak sedikit gelap. Kemudian ada stripping tulisan 160. Jadi strippingnya ini simple, hanya tulisan 160. Kemudian ada garis abu-abu dan coklat. Nah di bagian layer ketiganya ini menggunakan bahan plastik kasar, hitam doff tentunya. Dan lanjut ke bagian bawahnya, dia menggunakan plastik halus lagi, abu-abu. Ke belakangnya baru dia menggunakan plastik kasar kawan-kawan. Kemudian di bagian dek depan dan belakangnya tentunya juga plastik kasar ya, full hitam. Nah di bagian raknya ini atau dashboardnya ini plastik halus, warnanya abu-abu glossy, polos. Kemudian di bagian belakangnya ini juga abu-abu lagi, hampir polos, hanya ada stripping di bagian depannya, paduan warna coklat dan abu-abu tua ya di sini ya, coklat abu-abu. Kemudian ada tulisan Vario 160, di sini menggunakan emblem yang digunakan warna chrome, jadi bukan gold kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi ujung atasnya sini menggunakan warna hitam glossy. Jadi menurut kalian seperti apa? Apakah sesuai dengan harganya yang hampir 30 jutaan dari segi desain dan fitur yang dihadirkan? Berikut dengan mesinnya. Andaikan sesuai, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau malah overprice, bisa juga tuliskan di kolom komentar kawan-kawan. Nah jadi itu tadi kawan-kawan sekilas pembahasan kita seputar Honda Vario 160 ABS terbaru 2022 yang baru saja mengalami kenaikan harga sebesar 25.000. Jadi biasa yang jadi masalah konsumen itu unitnya susah, harganya naik terus. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.